Jangan sombong. Haleluya, Victorious Kids. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita juga harus belajar menjadi anak yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Victorious Kids, lawan kerendahan hati ialah sombong. Janganlah Victorious Kids menjadi anak yang sombong. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa orang sombong akan direndahkan, dan justru orang yang rendah hati akan ditinggikan. Sombong sering juga disebut dengan tinggi hati, atau angkuh, atau congkak. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Lalu dalam Amsal 18 ayat 12 dituliskan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Victorious Kids, tentu kita tidak mau mengalami kehancuran, apalagi menjadi musuh Tuhan. Kita tidak mau Tuhan menentang kita. Kita perlu Tuhan mengasihani kita. Itu sebabnya kita tidak boleh tinggi hati. Kita tidak boleh congkak. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak akan sanggup hidup di dunia ini bila Tuhan menentang kita. Kita perlu pertolongan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Apalagi waktu kita dalam persoalan, diserang penyakit atau kesedihan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong dan menyembuhkan kita. Itu sebabnya janganlah kita tinggi hati atau sombong. Janganlah kita menjadi musuh Tuhan. Amin. Perkataan kita bisa sombong, tindakan kita bisa sombong, bahkan mata kita juga bisa sombong. Dan semua dimulai dari hati yang sombong. Amsal 21 ayat 4 berkata, "Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa." Janganlah kita demikian. Biarlah hati dan mata kita memancarkan kasih dan bukan kesombongan. Mari kita semua bertobat tiap-tiap hari dari tinggi hati atau kesombongan. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, janganlah ada Victorious Kids yang sombong dan berpikir dapat melindungi diri sendiri tanpa Tuhan. Semua kita memerlukan perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Juga janganlah sombong sehingga tidak mau atau malas menuruti protokol kesehatan yang tentunya sudah diajarkan berulang kali kepada kita semua. Marilah kita rendah hati dan patuh. Orang yang sombong biasanya akan lebih sukar untuk patuh. Tetapi biarlah semua Victorious Kids patuh dari dalam hati. Mari ingat untuk selalu pakai masker, untuk selalu jaga jarak, untuk selalu cuci tangan, dan hal lainnya untuk menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan tubuh. Tuhan Yesus melindungi kita, namun tetap ada bagian kita untuk selalu patuh pada petunjuk yang telah diberikan kepada kita melalui pemerintah dan melalui orang tua kita. Amin. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, dan apa yang dalam hati kita akan keluar dari mulut kita. Itu sebabnya hati Victorious Kids perlu dibaharui selalu dengan firman, agar perkataan Victorious Kids juga merupakan firman dan bukan perkataan yang sombong, yang mengejek dan merendahkan orang lain, bahkan mencaci maki orang lain. Janganlah ada perkataan jahat, kotor, apalagi caci maki keluar dari mulut Victorious Kids. Jangan ucapkan perkataan yang kejam, menyakiti orang lain, yang tidak membawa berkat dan kehidupan bagi mereka. Ingatlah 1 Samuel 2 ayat 3 yang berkata, "Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu.
Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Mulai hari ini, pakailah mulut Victorious Kids untuk mengatakan hal yang baik. Buanglah perkataan yang menghina orang lain. Itu adalah kesombongan. Orang yang sombong biasanya akan sering menghina orang lain. Dia akan mengejek dan merendahkan orang lain. Mengejek itu sama dengan mencemooh. Janganlah Victorious Kids melakukannya. Bila Victorious Kids lebih baik dari seseorang, janganlah mencemooh dia. Janganlah menghina dia. Justru tolonglah dia. Jangan menjadi orang sombong. Ingatlah bahwa semua kesanggupan dan kepintaran Victorious Kids berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Victorious Kids jangan menjadi sombong. Misalnya Victorious Kids mengerti pelajaran yang disampaikan guru, tapi teman Victorious Kids tidak mengerti. Maka janganlah mencemooh dia dan berkata, "Itu saja kok tidak mengerti, kamu bodoh sekali." Perkataan seperti itu adalah perkataan yang sombong dan menyakitkan hati orang lain. Seharusnya dengan kasih Victorious Kids berkata, "Mari saya tolong, saya akan jelaskan lagi sampai kamu mengerti." Kita adalah orang-orang yang baik dan penuh kasih, bukan orang pencemooh, seperti yang tertulis di Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Dan memang orang yang sombong pasti akan direndahkan. Firman Tuhan dalam Yesaya 5 ayat 15b berkata, orang-orang sombong akan direndahkan. Betapa hal ini tidak menyenangkan. Tapi memang itulah tuaian yang akan diterima bila tidak bertobat dan mengeraskan hati. Janganlah keraskan hati kita. Dalam Yehezkiel 28 ayat 17 tertulis, "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya." Ayat ini menggambarkan setan Lucifer, yang dulu adalah malaikat Tuhan di sorga. Namun dia menjadi sombong, sehingga akhirnya dia direndahkan. Dia dilempar ke bumi, dan dia menjadi setan. Setan itu sombong. Tuhan Yesus rendah hati. Mari jangan ada yang mau seperti setan. Mari semua menjadi seperti Tuhan Yesus. Tolaklah kesombongan. Kalau Victorious Kids menjadi juara atau berhasil dalam suatu pertandingan, janganlah menjadi sombong. Sadarilah itu semua merupakan berkat Tuhan, bukan hasil kekuatan diri sendiri. Jadi muliakanlah Tuhan Yesus dan jangan meninggikan diri sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima kemuliaan. Amin. Dan ini jugalah teladan yang kita lihat dari Ibu Munte atau Oma Munte. Ibu Munte adalah seorang dokter spesialis anak, subspesialis penyakit darah anak. Nah, pada zamannya masih sangat jarang orang dapat menjadi dokter spesialis anak, apalagi menyelesaikan subspesialis pula. Dan Ibu Munte sudah menghabiskan bertahun-tahun untuk bekerja keras dan berkorban demi berhasil menjadi seorang dokter yang baik. Namun Oma Munte tidak menjadi sombong. Ketika Ibu Munte diajak Bapak Munte melayani ke desa-desa atau kampung-kampung, Ibu Munte sangat bersemangat dan selalu mengikuti Bapak Munte melayani jiwa-jiwa di kampung dengan sukacita. Di sana Ibu Munte bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu membaca dengan baik. Ada pula yang tidak memakai baju, hanya memakai sarung, juga tidak memakai sepatu atau alas kaki saat berjalan. Banyak orang tua yang tidak bersekolah dan tidak mengetahui tata krama. Tapi Ibu Munte mengasihi mereka semua dengan tulus. Mereka tidak akan bisa membalas atau memberikan sesuatu untuk Ibu Munte. Ibu Munte tidak ada mengejek mereka atau merendahkan mereka, karena mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti Ibu Munte. Justru Ibu Munte melayani mereka, mengobati mereka, ikut menyanyi dengan mereka,
mengajari mereka firman Tuhan, bahkan seringkali memberi mereka pakaian dan sepatunya sendiri. Orang-orang di kampung tersebut dapat merasakan kasih dan kerendahan hati Ibu Munte, dan mereka pun kemudian menerima Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Begitulah hidup kita bila tidak sombong. Kita dapat memberkati hidup orang lain. Mari Victorious Kids teladani Ibu Munte, teladani Tuhan Yesus. Janganlah menjadi sombong, tetapi mari selalu rendah hati. Pastilah Victorious Kids akan memberkati orang lain, dan hidup Victorious Kids sendiri juga akan diberkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya undang Engkau masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya kepadamu. Saya mau mengikuti teladan-Mu. Saya mau rendah hati, seperti Engkau rendah hati. Saya tidak mau sombong. Saya tolak tinggi hati. Saya tolak keangkuhan dan hidup yang congkak. Saya mau perkataan saya tidak merendahkan orang lain, tetapi memberkati orang lain. Biarlah perbuatan, ucapan, bahkan mata saya bukan penuh kesombongan, melainkan penuh kasih. Tolonglah saya, Roh Kudus, untuk menjadi pelaku firman dan selalu rendah hati. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Victorious Kids yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Kiranya Victorious Kids bertumbuh menjadi orang yang rendah hati. Dalam Mazmur 37 ayat 11 tertulis, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin.